Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kisah seputar kapal Titanic yang begitu bersejarah di masa lalu telah mengundang rasa penasaran orang-orang. Baik pada saat kapal tersebut diperkenalkan, serta masih eksis hingga menghilang, bahkan sampai detik ini juga guys, meskipun hanya tinggal puing-puingnya saja. Makanya sampai ada tuh perusahaan bernama Ocean Gate yang menawarkan jasa pariwisata mereka untuk menyelam ke lokasi bangkai Titanic. Sayangnya, ide wisata yang cemerlang dan harusnya bisa menambah wawasan malah berakhir menjadi bencana ketika kapal selam mereka hilang begitu saja. Lantas, kenapa semua itu bisa terjadi? Apakah ada malfungsi pada alatnya atau ternyata kecerobohan dari sang nahkodanya? So, mari kuak misteri terbesar hilangnya Ocean Gate Titan di dekat bangkai kapal Titanic. Kualitas dari kapal selam itu sendiri sebenarnya punya spesifikasi yang hebat dan bisa menyelam hingga kedalaman 4.000 meter, di mana semua itu dinaungi oleh perusahaan Ocean Gate yang telah berdiri sejak tahun 2009. Jadi bisa dibilang mereka adalah pemain lama dan cukup profesional untuk melakukan hal-hal sesuai keahliannya. Nah, kapal selam tersebut dibangun dengan memakai serat karbon serta dilapisi kembali sama titanium yang kuat untuk bisa melindungi para penumpangnya. Di atas kertas sih tentunya kualitas bahan tersebut udah gak perlu diraguin lagi ya. Makanya sampai CEO-nya yaitu Stockton Rush ikut serta di dalam beberapa ekspedisi termasuk pada saat petaka ini terjadi. Karena dia telah menempuh pendidikan sebagai seorang insinyur yang berfokus pada penerbangan serta dunia aviasi. Bahkan sebelum lulus pun sudah mulai karir sebagai pilot jet pada markas Angkatan Udara Amerika Serikat selama 2 tahun lamanya. Dengan rekam jejak serta tim pilihan yang sangat hebat, tentunya kita semua tidak akan meragukan bagaimana kualitas perusahaan tersebut ya. Apalagi dia sendirilah yang menjadi pilotnya dan pengendaliannya pun tidak begitu sulit karena sistem tersebut telah dirancang untuk bisa digunakan pakai sebuah stick game guys. Namun pada saat kejadian kemungkinan besar terjadi perubahan varian dan menggantinya dengan controller serupa dari brand lain. Emang sih pemilihan sistem kendali ini terbilang cukup mengejutkan, tapi kalau sudah lewatin pengetesan selama bertahun-tahun serta telah berhasil menemukan solusi untuk menangani tekanan air, maka seharusnya pengalaman itu juga kan yang akan menyelamatkan mereka semua. Nah, pada hari itu kabin pun ditempati sebanyak 5 orang sekaligus dengan cadangan oksigen yang mampu bertahan selama 96 jam. Kenyataannya, waktu tim ini berhasil mencapai kedalaman 3.800 meter, mereka sempat melihat adanya lubang besar di dasar laut yang memancarkan sinar disertai dengan getaran yang hebat. Sayangnya, ketika sudah menjauh dari sana, tiba-tiba komunikasi dengan kapal pendukung mulai putus begitu aja dan mereka pun hilang di dalam laut. Tim pencarian dan penyelamatan internasional diutus untuk bergabung bersama dengan harapan kalau mereka masih bisa selamat. Soalnya orang penting di dalam sini tidak hanya pemilik dari perusahaan kapal itu aja loh, tapi ada juga Polori yang punya pengetahuan akan sejarah kapal Titanic, seorang miliarder Inggris bernama Hamish Harding, miliarder dari Pakistan bernama Shahzada Daud, beserta anaknya yang bernama Suliman. Sayangnya, pencarian menggunakan radar atau alat-alat canggih sekalipun tidak bisa mengungkapkan di manakah keberadaan mereka semua. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian jejak itu pun berhasil ditemukan, namun telah terpotong-potong hingga menjadi puing-puing tidak beraturan. Peristiwa ini dianggap sebagai kegagalan besar karena masalah yang timbul bukanlah berasal dari pihak luar. Namun, semua itu diduga bisa terjadi karena kelalaian dari perusahaan dalam mendesain kapal Titan tersebut. Nah, pekerjaan janggal yang sangat mencolok perhatian para ahli justru terdapat pada penggantian serat karbon di bagian lambung kapalnya, di mana pemilihan bahan ini baru hadir di versi kedua yang menjalankan debutnya pada tahun 2018. Mereka sih mengklaim bahwa material tersebut cukup kuat dan menjadi terobosan terbaru dalam dunia bawah laut ya. Namun David Lockridge yang merupakan direktur operasional pada saat itu menyatakan kecemasan serupa terhadap versi pembaruannya. Sayangnya pernyataan yang senada sama ilmuwan lain ini tidak dianggap secara serius dan dia pun malah dipecat karena statementnya tersebut. Semata-mata semua itu karena ego dari sang pendiri serta tidak ingin adanya pembengkakan biaya lagi yang terus bertambah besar di kemudian hari. Apalagi sempat ada reparasi yang terjadi pada lambung kapal, di mana sebenarnya itu sudah termasuk pertanda hingga menyebabkan beberapa perjalanan tertunda.
Jadi apabila bahan tersebut hanya menggunakan titanium aja, maka masalah ini tidak akan terjadi ya. Tapi karena mengkombinasikannya pula dengan bahan serat karbon, sifat yang bertolak belakang dari keduanya justru malah mengundang masalah. Soalnya titanium bersifat elastis dan beradaptasi dengan tekanan bawah laut, sedangkan yang satu lagi jauh lebih kaku dan tidak sefleksibel bahan lainnya. Sorry to say, jika melihat dari fakta-fakta yang ada, maka kemungkinan lolos dari ledakan itu terbilang cukup mustahil ya guys. Ibaratnya kapal tersebut layaknya balon yang sangat keras dan bisa meledak ketika tertusuk oleh jarum. Kepadatan yang terjadi di sana akan memaksa air untuk membanjiri kabin dengan kecepatan setara 1000 km per jam. Alhasil ketika kapal tercerai-berai, kita hanya punya waktu di bawah 20 milidetik untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Sehingga sedetik setelah komunikasi terputus merupakan momen terakhir mereka berada di dunia. Jadi itulah alasan mengapa kapal selam tersebut bisa meledak saat mendekati bangkai Titanic yang berada di dasar laut. Ya semoga aja kedepannya memang ada sih ya alat transportasi yang bisa menjelajahi laut, supaya semua orang bisa tahu apa yang terdapat di dasar sana dan membongkar segala mitos serta misteri laut dalam ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.